Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu li iblis, da iblis, anikah musuh-musuhnya iblis semakin. Rasulullah katanya, da iblis, fakam a'da'uka min ummati. Dan berapa musuh-musuhmu min ummati, dari tang umat. Dapun Rasulullah. Qala ay iblis ajawab li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, a'da'i 20 nafaron. Tang musuh ada 2 golongan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rane kah mentepak kesampean bunga syukur ke Allah. Artinya mun amoso iblis ring selamat insyaallah. Awaluhum, saya pertama sebut iblis, antah ya Muhammad. Ba'ang Muhammad tang musuh utama jaman iblis. Fa inni ubghiduka, sengko ongku benci ke ba'ang Muhammad. Benci. Ai wa ubghidu ahla baiti, benci ke ahlul bait Rasulullah. Japon ulama ahlul bait nikah kan Sayyidina Hasan dan Husain yang disepakati ulama termasuk ahlul bait nikah sampai Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kemudian nomor 2, wal alimul amilu bil ilmi, orang alim yang beramal dengan ilmunya. Ai wasairil abror, dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini kemudian iblis. Nomor 3, wa hamilul qur'ani ay hafidhuhu idza amilah bima fihi, yaitu hamilul Qur'an, orang yang hafal Quran. Idza amila bima fihi, ketika dia beramal mengamalkan isi kandungan Al-Qur'annya. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, hamalatul Qur'ani urafa'u ahlil jannah yaumal qiyamah wa syuhada'u quwwatu ahlil jannah wal anbiya'u sadatu ahlil jannah. Rasulullah adabu orang-orang yang hafal Quran dan mengamalkan kandungannya itu nanti statusnya di surga itu urafa'u, sebagai cendekiawannya, cendekiawan ahli surga. Wa syuhada'u, sementara orang-orang yang mati syahid itu quwwatu ahlil jannah, sebagai panglima-panglimanya nanti. Wal anbiya'u, sementara para nabi itu sadatu ahlil jannah, pemimpin-pemimpin ahli surga. Kemudian selanjutnya termasuk musuhnya iblis, wal muadzinu lillahi fi khamsi shalawatin, orang yang adzan lillahi ta'ala karena Allah fi khamsi shalawatin, dalam salat 5 waktu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah adabu al muadzinul muhtasib, orang tukang azan al muhtasib yang semata-mata mengharap ridha Allah, kasyahidil mutasyahhidi fi damihi, seperti orang yang syahid berlumuran darah. Idza mata mun mate lam yudawwat fi qabrihi, rokakan nolak. Tukang azan al muhtasib selok ria, semata-mata mengharap. Muhtasib nih kak, orang yang berharap ridha Allah. Maka neman kadung azan bener sekali kan seneng. Ibni adzan tok dalam ibadah apapun memang harusnya ya jauh dari riya, jauh dari sum'ah, apalagi ujub. Jadi tukang adzan ini kan kuncer luar biasa lah. Karena pertama mengingatkan orang yang saat sholat. Ay al muadzinul ladzi arada bi adzanihi wajhallah, yaitu seorang tukang adzan alladzi arada bi adzanihi, yang menginginkan dengan adzannya itu wajhallahi, lahu ya, ridhonya Allah. Lahu ajrun ka ajri syahidi, maka dia akan mendapatkan pahala ka ajri syahidi, seperti pahalanya orang yang mati syahid. Wala ta'kuluhul ardu, dan tidak akan dimakan jasadnya oleh bumi. Bisa jadi bukul muadzin. Kemudian selanjutnya yang menjadi musuhnya setan, wa muhibbul fuqara'i wal masakin, orang-orang yang cinta da orang fakir dan miskin, wal yatama, benak-anak yatim. Wah, ini banyak riwayat hadis yang lain bahwa suatu saat orang yang menyayangi anak yatim itu seperti ini kata Rasulullah. Maksud semak bi Rasulullah, Pak. Muhibbul fuqara wal masakin. Perhatian, maksudnya perhatian dari orang miskin, peduli terhadap orang miskin, orang fakir dan miskin. Ruwiya diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala adabu al-julusu ma'al fuqara'i minat tawadhu'i wa huwa min afdalil jihad. Jadi
duduk beserta orang-orang fakir, minat tawadhu'i wa huwa min afdalil jihad, merupakan bagian dari sikap tawadhu, dan sikap tawadhu itu min afdalil jihad, termasuk jihad yang utama. Wal julus ma'al fuqara nikah bukan berarti resare juta jubering miskin. Benih sini ke maksudnya. Ki perhatian nikah. Tidak risih untuk along polong bereng tak anti. Tidak merasa hina karena akompol di orang tak anti. Rawahu ad-Dailami, diriwayatkan oleh Imam ad-Dailami. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala adabu likulli syai'in miftahun, segala sesuatu itu memiliki kunci, kata Rasulullah. Wa miftahul jannah, dan diantara kuncinya surga itu, kata Rasulullah, hubbul masakin wal fuqara, mencintai orang-orang miskin dan fakir. Itu termasuk salah satu kunci surga. Rawahu Ibnu Dalal. Kemudian selanjutnya yang menjadi musuhnya iblis, wadhu qalbin rahim, memiliki hati yang penyayang, fi jami'i umuri ibadillahi, terhadap segala urusan hamba-hamba Allah, punya hati yang penyayang. La siyama ahlil ma'asi, lebih-lebih terhadap orang yang bermaksiat. Maksudnya apa? Mun orang dia maksiat nikah, ku lebih sampan ku tu enga, ku tu niser hasilnya. Niser nikah hamba Allah, makhluk Allah, umat Nabi Muhammad kia, nisar. Wujud rasa nisar itu diwujudkan dengan diajak, dinasihati. Bukan pas kemudian dibenci, sajan buru, Pak. Sajan tak gelem along polong. Makanya lo kenging songkun. Kita pun beciko orang ini kalau kenging. Hanya perbuatannya. Bahkan mun kepribadi orangnya mun parlo kita kutu nisar. Jangan biarkan umat Nabi Muhammad terjerumus dalam kemaksiatan. Yang badegi kadang-kadang kenesre. Lo ngerti cak kenesre. Repot gini. Yang boleh naik kenesre, dinasehati karena kita neser aslinya. Tapi nggak paham kalau dia itu sebetulnya kenesre. Kemudian yang menjadi musuh iblis, al-mutawadhi'u lil haqqi, orang yang tawadhu atas kebenaran. Tawadhu atas kebenaran maksudnya apa? Qala al-Qushairi, Imam al-Qushairi adabu wa tawadhu'u wal istislamu lil haqqi wa tarkul i'tirad 'alal hukmi. Jadi tawadhu nikah menerima datangnya kebenaran dari siapapun, karena lawan politik, padahal walaupun lawan politik misalnya dia sebetulnya benar menurut agama, ya kita harus istislam, harus menerima bahwa itu memang benar. Jadi dari siapapun datangnya kebenaran itu harus istislam, kita menerima bahwa itu benar. Wa tarkul i'tirad 'alal hukmi, dan meninggalkan melawan hukum. Nika saya kota tawadhu japon Imam Qushairi. Kemudian selanjutnya yang menjadi musuh setan, musuh iblis, wa syabun nasya'a fi ta'atillahi ta'ala, seorang pemuda yang tumbuh berkembang fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai syabun muti'un lillah minas sigari ilal kibari, mulai kanak-kanak sampai leraja aneka taat ke Allah Subhanahu wa taala. Le ni kayak kemusuh iblis ni. Anak serajin salat, rajin sekolah madrasah, rajin menuntut ilmu. Aneka kayak kemusuh lah ke iblis. Kakek iblis bisa mobilan ngara anak-anak sekolah makan sekolah le tabrak kapir. Wa akilul halal, termasuk orang yang makan makanan halal, itu kemusuh iblis. Karena orang yang dimakan halal itu bersih, darah, tulangnya, dagingnya bersih, menika kapi bersih. Biasanya kalau ndak maksiat ben kencang ibadah, makanya kemuso orang yang makan halal nih. Mun orang sak daer haram, sekali makan mengurangi dak kencang ibadah, mengurangi. Qala Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Abbas adabu, la yaqbalullahu salatam ri'in fi jawfihi luqmatu haram. Allah tidak menerima sholatnya seseorang fi jawfihi luqmatu haram, yang di dalam badannya terdapat sesuatu yang haram. Kemudian menjadi musuh iblis juga wasyabbanil mutahabbani fillah, dua pemuda yang saling berkasih sayang fillah karena Allah,
illa ayyamuta, sampai meninggal dunia. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Wal harisu ail muhafidhu ala sholati fil jamaah, termasuk musuhnya iblis orang yang menjaga sholat berjamaah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah adabu, sallu khalfa kulli birrin wa fajirin. Siapa Rasulullah, sholatlah di belakang setiap orang yang baik maupun yang jelek. Maksudnya apa? Bermakmum de orang se toman ngelakoni dosa itu masih lebih baik ketimbang sholat di TV. Barokah berjamaah. Walaupun misalnya imamnya toman dosa ada Allah. Walladzi, saya kemo sahabat iblis kia, walladzi yusalli bil laili wan nasu niyam. Musuhnya iblis juga orang yang sholat di tengah malam, wan nasu niyamun, pada saat manusia-manusia yang lain sedang tidur. Alhamdulillah, mundang-gadang ini berdiki toman, moga-moga terus paring istiqomah ya Allah. Sekilo moga-moga nyoba on-laonan kan sekone kan didi. Kadang Pak mun tepak kenceng Pak yajud langsung Pak lekor rakaat. Tapi dekung bukan boleh, tinggal kan didi ngalak 2 rakaat, 4 rakaat. Jadi mare anteng, mare dok terasa terlalu berat dan bisa menikmati walaupun 2 rakaat. Kalau menikmati ongku insyaallah bikin kenceng. Salat nikah lakar berat bagi orang-orang, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dabu, sallu minal laili walau arba'an. Japon Rasulullah, salatlah minal laili di tengah malam walau arba'an, walaupun hanya 4 rakaat. Nek kita kok berak kalau ki lanjut bi Rasulullah, sallu walau raka'ataini, salatlah walau 2 rakaat. Ma min ahli baitin tu'rafu lahum salatun minal lail illa nadahum munadin, ya ahlal bait qumu li salatikum. Jawaban Rasulullah, ya penghuni sebuah rumah nikah kalau sudah ketahuan dia itu ahli salat malam, kecuali selalu ada yang memanggil mulai tiba saatnya. Insyaallah sampean teman merasakan nih. Mulai biasa bangun maki salat nikah seolah-olah berde saja gay. Bila dapat gebek kena seolah-olah betul-betul berde saja gay bu. Kemudian musuhnya iblis juga, walladzi yumsiku nafsahu 'anil haram fil aqwali wal af'al. Musuhnya iblis orang-orang yang menahan diri dari setiap sesuatu yang haram, baik fil aqwal maupun wal af'al, baik perkataan maupun perbuatan. Mereka juga musuhnya iblis. Walladzi yansahu, dan orang-orang yang menasihati, lil ikhwani, yang menasihati saudaranya, walaysa fi qalbihi syai'un ay minal ghasyi wal haqdi wal khadda'. Jadi menasihati tanpa pamrih, yang tidak mengandung al-ghasyuh nikah tipu daya, wal haqdi dendam, wal khadda' penipuan. Jadi betul-betul pamrih, tanpa pamrih, betul-betul semata-mata hanya menasihati biar supaya sama-sama baik. Qala Bishr bin al-Harith, ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, telepon Imam Bishr, ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian Rasulullah adabu dak Bishri kat dinto, ya Bishru, hey Bishri, atadri lima rafa'aka Allah Ta'ala min baini aqranik. Jadi kroni ini asalnya dari akronik, bahasa Arab akronik, sekancaan. Dalam bahasa Indonesia tadi kroni. Atadri lima rafa'aka Allah Ta'ala min baini aqranik. Jawaban Rasulullah, apakah engkau tahu kenapa Allah mengangkat derajatmu di tengah-tengah temanmu? Jawaban Rasulullah. Faqala la oning Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah adabu bi ittiba'ika li sunnati, karena baang norok tang sunnah, wa khidmatika sholihin, dan pengabdina baang de orang-orang soleh, wa nushika li ikhwanika, dan karena nasihat-nasihatmu li ikhwanika terhadap saudara-saudaramu, wa mahabbatika li ashabi, dan kecintaan-kecintaanmu li ashabi kepada sahabat-sahabatku, wa ahli baiti, dan kecintaanmu terhadap keluargaku. Jawaban Rasulullah, hadzal ladzi ballaghaka manazilal abrar. Ini semua semendapat baang Bisri manazilal abrar, mendapat makom termasuk makomnya orang-orang yang baik.
Kemudian juga menjadi musuh iblis. Nah, selanjutnya, walladzi yakunu abadan ala wudu'in. Orang yang tetap buka wudu, niki kamu musuh iblis. Qala sallallahu alaihi wasallam Rasulullah adabu man tawaddu'a ala tuhrin kutiba lahu asyru hasanatin. Siapa-siapa orang wudu ala tuhrin dalam keadaan suci. Maksudnya ki andi wudu pas wudu. Jadi wudu nikah tidak harus menunggu batal wudu. Jadi ketuan wudu mulai kulaku sampai duhur lo akan to. Jelas nyata memang lo akan to. Tapi mun abid nikah sunat wudu boleh. Ben wudu dalam keadaan suci dalam nekuk wudu aneka kutiba lahu asyru hasanatin, maka dicatat baginya 10 kebaikan. Jawaban Rasulullah. Qala Syekh Al-Hifni adabu man tawadda'a wudu'an. Siapa-siapa orang wudu musahiban li tuhrin dalam keadaan suci kutiba lahu asyru wudu'atin, maka ditulis pahalanya 10 kali wudu. Sekali wudu dalam keadaan suci itu mendapat pahala 10 kali wudu. Wal wudu'u bi 700 hasanatin, dan setiap wudu berpahala 700 kebaikan. Lianna aqallal mudha'afa bi 700, paling sedikitnya pelipat gandaan itu 700 kali, ziyadatan 'alal ashri, sebagai tambahan dari sesekolah gila al-madhkur yang tersebut di atas, fi qawlihi ta'ala, dalam dabun Allah subhanahu wa ta'ala, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat baik falahu asyru amsalihha, akan dibalas 10 bi Allah subhanahu wa ta'ala. Lah nikah rahmat Allah, Pak. Kalau kita berbuat baik akan dibalas 10 kebaikan bi Allah. Sementara kalau kita berbuat dosa catat situng. Soangkuna kita ni kalau pemenang banyak. Mun taruhan ni kenapa? Yupur 10 bi Allah panan ni kan. Setiap kita berbuat baik pasti dibalas 10 bi Allah. Karena Al-Qur'an ni kan, Pak. Jadi setiap perbuatan umat Muhammad ni kan akan dibalas 10 bi Allah Subhanahu wa taala. Ala ahadil aqwal fal wudu'u hasanatun. Sebagian pendapat fal wudu'u hasanatun. Satu wudu mengandung 1 kebaikan. Fayudha'afu bi asyratin. Kemudian dilipat gandakan 10. Tsumma kullu wahidin minal asyri, sekali wudu itu dilipatkan 10. Setiap satu dari 10 itu yudha'afu bi 700. Setiap satu dari 10 itu 700. Berarti 7.000. 700 kali 10 kan 7.000. Pelipat gandaannya. Fayambaghi al-mulazamata ala hadzal ajril azim, maka seyogyanya kita membiasakan diri terhadap pahala yang agung ini. Kemudian musuhnya iblis juga wasakhiyun, ya, orang yang pemurah hati. Faman a'tal ba'da wa abqal ba'da fa huwa sahibu sakhain. Barang siapa yang memberikan sebagian kemudian menyisakan sebagian, ruparo 2 rekan. Fahuwa sahibu sakhain, maka orang itu termasuk orang yang bermurah hati. Wa man badalal aktsar wa abqa li nafsihi syai'an, kemudian orang yang berani memberikan lebih banyak kepada orang lain dan menyisakan lebih sedikit untuk dirinya, fahuwa sahibu judin, maka itu termasuk kategori orang yang dermawan. Walladzi qasa ad-darurah wa athara ghairahu bil bulghati fahuwa sahibu itharin. Kemudian barang siapa yang membatasi dirinya hanya sebatas kedaruratannya, wa athara ghairahu, kemudian mengutamakan orang lain, bil bulghati, dengan bagian yang sepadan, bagian yang pantas untuk orang lain, fa huwa sahibu itharin, maka ini termasuk kategori orang yang luar biasa, orang yang memiliki kemuliaan luar biasa. Qalahul Qushairi, ini pendapatnya Imam Qushairi. Kemudian selanjutnya kalau apa? Termasuk musuhnya iblis wa hasanul khuluqi, orang yang bagus akhlak. Bagus akhlaknya ini kenapa? Wa huwa bastul wajhi, orang yang wajahnya berseri-seri, senyum, ketemu orang lain senyum. Dan ini kekula lo masuk kan dengan mereka. Wa kaful ada, menolak menyakiti. Menolak menyakiti itu termasuk musuhnya iblis. Wa badlan nadyi, menolak termasuk kaful ada, ini kan termasuk membuang sesuatu di jalan umum. Ini kan termasuk kaful ada nih.
termasuk menyingkirkan sesuatu yang menyakiti orang lain nih kan. Wa qila huwa hay'atul lin nafsi tasduru 'inda al-af'alil jamilah aqlan wa syar'an. Dan husnul khuluq itu termasuk keadaan situasi kejiwaan seseorang ya yang muncul nampak pada perbuatannya yang bagus, aqlan menurut akal, wa syar'an dan menurut syariat. Bisuhulatin min ghairi hajatin ila fikrin, yang tanpa pemberi. Ya. Dengan mudah, spontanitas beceng goreng nih ya. Bukan tanpa kepentingan tertentu. Ada orang becek yang perlu andi parlo. Bukan seperti itu. Andi parlo tetap becek goreng. Nah itu maksudnya. Min ghairi hajatin nih kan, tidak punya kepentingan apa-apa. Kemudian musuhnya iblis juga wal musaddiqu rabbahu bima dhabinallahu lahu minar rizqi. Dan orang yang membenarkan Allah bima dhaminallahu lahu dengan apa yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Allah ada tidaklah makhluk yang bergerak, makhluk yang hidup illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah sudah jamin rezekinya. La membenarkan seperti itu. Qala fi Ruhul Bayan, dijelaskan dalam kitab Ruhul Bayan, ittafaqal ulama ala anna arba'atan la taqbalu taghayyur aslan. Ulama dalam kitab Ruhul Bayan dijelaskan, ulama sepakat terhadap 4 yang tidak mengalami perubahan depan ulama. Sepertama umur, al-umru, wal rizku, rezeki, wal ajlu, ajal, wa sa'adah, kepeceraan, wa syaqawah, dan kesengsaraan. Jadi umur, rezeki, ajal, ya, nasib. Kemudian selanjutnya yang menjadi musuh iblis al-muhsinu ila masturatil aramil. Orang sebecek janda-janda yang menutup dirinya. Masturat, janda, aramil ini janda. Janda yang menutup dirinya, maksudnya tidak mengumbar dirinya. Lo menunjukkan kereng laki lain. Lah mun becek ke orang kata ini ke bagus nih kan. Ke musuh iblis nih kan. Ai al-muhsinu bil ata'i, dengan banyak memberi, wa irihi dan lainnya, memperhatikan lin nisa'il lati la azwaja lahunna, kepada perempuan-perempuan yang tidak punya pasangan. Wa hunna faqirat, dan mereka termasuk yang fakir. Masturatun, tertutup, la yadharna lirrijali, yang tidak mengumbar dirinya kepada lelaki yang banyak. Aneka termasuk masturat al-aramil nih kan. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telepon Rasulullah, inna sa'iya alal armalah, sesungguhnya orang yang berjuang alal armalati wal masakin, untuk janda, wal masakin, dan orang-orang miskin, kal mujahidi fi sabilillah, seperti mujahid fi sabilillah. Awil qaimil lailah, atau seperti orang sejaga malam, atau as-shaimin nahar, atau setara dengan orang yang berpuasa di siang hari. Rawahul Imam Ahmad wal Bukhari wa Muslim. Kemudian terakhir menjadi musuhnya iblis, wal musta'iddu lil mauti, orang yang mempersiapkan diri menghadapi kematian. Bi'ityanil a'mali sholihah, dengan menumbuhkan amal-amal soleh. Muka-muka kulit sampean kenging perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, ejagah dari fitnah dan hasutan iblis. Muka-muka kulit sampean tete orang selamat, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekali itu sebisa betul kalau aturaki. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.